Shalom adik-adik, apa kabar? Shalom. Nah, semoga adik-adik tetap semangat ya untuk beribadah meskipun kita masih belum bisa bertemu secara langsung. Nah, kita mau angkat satu pujian untuk mengawali ibadah kita. Kita nyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Ya Allah Bapa yang berada di surga, terima kasih ya Bapa untuk berkat-Mu pada pagi hari ini kami dapat berkumpul meskipun melalui online, tapi biarlah Engkau siapkan hati kami untuk siap beribadah bersama-Mu ya Bapa. Berkati ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita masih harus memuji Tuhan yang kita mau angkat lagi satu pujian. Nah, kalau udah dari untuk berdiri, kita nyanyikan lagu Kasih Yesus hingga
duduk, kita akan menyanyikan pujian lagi, Bapakku datang padamu. Dengan sikap berdoa ya adik-adik ya. Selamat hari Minggu adik-adik yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini saya akan membawakan firman Tuhan bagi kita semua dari 1 Raja-Raja 14 ayat 1 sampai 9. Firman Tuhan hari ini berbicara tentang jangan berbuat curang. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami berterima kasih pada hari ini kami dapat beribadah kepadamu walaupun masih melalui online Tuhan, tetapi biarlah firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama pada pagi hari ini dapat menguatkan kami, meneguhkan kami, dan membuat kami semakin taat kepada Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang mengoreksi hati, pikiran kami, dan juga perbuatan kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah Engkau, karena kami semua siap untuk mendengar firman-Mu. Amin. Nah, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, saya mengutip dari 1 Raja-Raja 14 ayat yang kedua. Nanti adik-adik di rumah yang akan membaca ya secara lengkap 1 Raja-Raja 14 ayat 1 sampai 9. Ayat 2 dari 1 Raja-Raja 14, demikian firman Tuhan. Lalu Yerobeam berkata kepada istrinya, "Berkemaslah, menyamarlah, supaya jangan diketahui orang bahwa engkau istri Yerobeam, dan pergilah ke Silo." Ya, seperti tadi, bahwa tema kita hari ini adalah jangan berbuat curang. Nah, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan,
pada tahun 1990 sampai 2010-an dunia olahraga sepeda balap ya atau balap sepeda memiliki seorang atlet legendaris yang bernama Lance Armstrong. Nah, dia ini memiliki prestasi yang luar biasa dan juga ia dikenal sebagai sosok yang sangat inspiratif. Apa saja yang membuat dia menjadi sosok yang sangat terkenal? Dia memenangkan berbagai kompetisi dan bahkan menyandang 7 gelar juara Tour de France. Ini adalah sebuah ajang lomba balap sepeda bergengsi di seluruh dunia. Dan dia dikenal juga sebagai seorang sosok yang berhasil sebagai penyintas kanker. Nah, adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan, tentu saja prestasinya ini sangat luar biasa ya, karena tingkat dunia. Nah, ternyata di balik kisah kesuksesan Lance Armstrong ada sebuah cerita yang sangat menyedihkan, di mana pada Agustus 2012, Badan Anti-Doping Amerika Serikat mendapati bahwa Armstrong ini menggunakan doping dalam setiap kompetisi balap sepeda. Dan apa akibat dari kesalahan Armstrong ini? Gelarnya dicopot dan dia dilarang berkompetisi seumur hidup. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan, selalu ada godaan untuk berbuat curang ketika kita ingin mencapai sesuatu, ketika kita mempunyai harapan, sehingga kita tergoda untuk mengambil jalan pintas, supaya apa yang kita harapkan atau yang ingin kita capai itu dapat segera terlaksana. Nah, dalam 1 Raja-Raja 14 tadi yang sudah saya baca, sebagian dari firman Tuhan ini, bahwa Yerobeam menyuruh istrinya menyamar dan membawa makanan kepada Nabi Ahia yang pada waktu itu sudah rabun karena usia. Nah, Yerobeam memanfaatkan kesempatan ini supaya dia bisa membohongi Nabi Ahia, sehingga dia memakai istrinya untuk menyamar sehingga Nabi Ahia dapat menolong anaknya yang sakit. Namun usaha dari Yerobeam ini sia-sia karena ternyata Nabi Ahia telah diberitahu oleh Tuhan bahwa ada seorang yang datang yang akan membohongi dia adalah istri dari Raja Yerobeam. Nah, adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan, dan yang paling menyedihkan adalah bukannya bertobat dan meminta ampun kepada Tuhan, tetapi Yerobeam malah berbuat curang. Dia tidak mau mengakui kesalahan dan dosanya di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, perbuatan curang akan membawa kita kepada satu kejatuhan. Bahkan satu ketika kita akan dipermalukan Tuhan dengan perbuatan curang yang membuat integritas kita atau nama baik kita tercemar. Orang sudah tidak percaya dengan kita lagi dan orang sudah tidak akan mau lagi menaruh kepercayaan atau berteman dengan kita. Nah, adik-adik, apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita pada hari ini? Yerobeam sebelumnya sudah mendapatkan anugerah yang luar biasa dari Tuhan ya. Kalau kita melihat bagaimana sejarah kisah Yerobeam ini, bahwa Tuhan memberikan kepadanya tahta Daud yang sebelumnya adalah suatu tempat yang sangat luar biasa, tempat yang istimewa, bahwa tidak semua orang bisa sampai kepada tahta Daud dengan begitu saja, tetapi Tuhan memberikan anugerah ini kepada Yerobeam. Namun Yerobeam tidak menganggap anugerah Tuhan ini, bahkan dia menghina Tuhan dengan membuat kecurangan seperti ini. Adik-adik, mungkin kita diberkati oleh Tuhan dengan berbagai berkat ya. Setiap kita memiliki berkat yang berbeda-beda dari Tuhan. Ingatkah kita kepada Tuhan? Ketika Tuhan memberikan berkat kepada kita, tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan.
Tetapi apa yang dibuat Yerobeam ini tidak bisa dicontoh. Dia menjadi takabur, dia menjadi lupa dengan semua kejayaan yang Tuhan berikan kepadanya. Dia bukannya semakin bersyukur, takut akan Tuhan, tetapi malah dia menghina Tuhan dengan berbuat curang. Kemudian yang kedua, Yerobeam melakukan penyembahan berhala. Dan Nabi Ahia mengatakan bahwa Tuhan menghukum dia karena dia adalah orang jahat. Karena Yerobeam melakukan tindakan yang sangat dibenci Tuhan, yaitu menyembah ilah-ilah palsu. Apakah ilah-ilah palsu itu? Bahwa ilah-ilah palsu itu adalah ketika kita tidak memberikan seluruh hati kita kepada Tuhan, ketika komitmen total kita tidak kita berikan seluruhnya kepada Tuhan, tetapi kepada yang lain, bisa jadi kepada uang, kepada nama baik, kepada persahabatan, kepada macam-macam, kepada gengsi, kepada harta, dan apa saja. Ini menyingkirkan posisi Tuhan dalam hidup kita, maka layak disebut sebagai ilah palsu. Dan Nabi Ahia mengingatkan kepada Yerobeam bahwa ketika dia menggantikan Allah dengan yang lain, saat itulah relasinya rusak dengan Tuhan dan Tuhan akan mencabut seluruh kejayaan dari Yerobeam. Dan yang ketiga, Yerobeam telah membuang Tuhan. Ayat 9 mengatakan bahwa Yerobeam telah membuang Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan juga akan membuang Yerobeam dan seluruh keturunannya seperti membersihkan kotoran. Dari semula dia mendapat tempat yang mulia, yang berharga, sebuah takhta Daud, dan akhirnya menjadi orang yang tidak berguna, bahkan sampai disetarakan dengan kotorannya. Mengapa demikian? Karena Tuhan sangat marah. Karena Yerobeam telah menghina Tuhan, dia telah meremehkan Tuhan, dia membuang Tuhan. Apa yang dimaksud dengan membuang Tuhan dalam bagian ini? Ya, Yerobeam menganggap bahwa Tuhan tidak perlu didengar. Dan dia tidak menganggap dosa yang dia lakukan adalah dosa yang mencoreng nama Tuhan. Dengan demikian dia tidak peduli dengan Tuhan dan dia tidak mengabaikan suara Tuhan di dalam hidupnya. Nah, adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita bersama-sama mengoreksi diri kita bahwa Tuhan yang telah menempatkan kita seperti sekarang ini, apapun keadaan kita sebelumnya, mungkin kita pernah berada dalam situasi sulit, tetapi coba adik-adik mari kita sama-sama merenungkan berkat Tuhan demi berkat Tuhan setiap hari. Sehingga kita bukan seperti orang yang takabur, orang yang tidak memuliakan Tuhan, orang yang melupakan Tuhan, atau orang yang menghina Tuhan. Seperti firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini, bahwa Yerobeam menghina Tuhan dengan caranya sendiri. Nah, adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan, karena dosa-dosa tadi Tuhan akan membuang Yerobeam dan Tuhan membiarkan Yerobeam mati dalam keadaan sebagai raja. Bahkan anaknya yang menggantikan dia, tetapi pada saatnya Tuhan akan menghapus keluarga Yerobeam. Begitu seriusnya dosa yang dibuat oleh Yerobeam sehingga berdampak kepada anak cucu. Nah, adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan, meskipun kita masih muda, kita masih punya cita-cita, kita masih punya angan-angan dan banyak harapan, tapi selalu ingatlah, jangan mengabaikan Tuhan dalam semuanya itu. Nah, inilah kisah raja pertama yang Tuhan bangkitkan bagi Israel setelah mereka terpecah dari takhta Daud dan keturunannya. Tuhan memberikan kepada orang yang tidak layak dan terus-menerus menunjukkan ketidaklayakannya dengan terus-menerus melawan Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan, dosa itu adalah hal yang serius di hadapan Tuhan. Ketika kita berbuat curang, ketika kita mengabaikan Tuhan, maka Allah adalah hakim yang adil. Dia
sangat peduli dengan apa yang kita lakukan, bahkan sekecil apapun sangat serius di hadapan Tuhan. Mari kita melalui bagian firman Tuhan ini kita belajar bahwa Tuhan yang kita sembah itu bukanlah sosok orang yang bisa kita permainkan. Dia bukan sosok yang bisa kita bohongi. Dia adalah pribadi yang benar-benar ada. Dia peduli dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan dia sangat tahu apa yang sedang diperbuat oleh anak-anak manusia. Mari kita berdoa bersama-sama sehingga kita dengan penuh ketaatan, dengan penuh ketekunan, dengan komitmen yang sungguh di hadapan Tuhan, kita mau belajar taat dan setia kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sudah menolong kami dan biarlah firman-Mu meneguhkan kami. Amin. Iya adik-adik tadi sudah mendengarkan cerita kan ya. Sekarang kita mau memberikan persembahan. Adik-adik bisa memberikan persembahannya ke mama, ke papa. Nanti biar mama dan papa yang akan memberikannya ke gereja. Oke, kita mau mengakhiri ibadah kita, tapi sebelumnya kita angkat satu pujian bahasa kasih. berkat serta pelajaran yang telah Engkau sampaikan kepada kami, biarlah pesan tersebut bisa menjadi teladan bagi kami ya Bapak.
Terima kasih ya Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak terima kasih.